Di channel ini gue tuh belum pernah nge-review tentang parfum sebelumnya. Mungkin di Instagram gue pernah ngomongin beberapa kali mengenai Humans, ya kan, HMNS. Tapi gue belum pernah lagi nge-review parfum brand lokal. Endorsement terakhir aja tentang parfum itu tuh pas gue dapet tuh endorsement tentang Onyx. Waktu itu kolaborasi bersama Bimo PD. Nah, gue akhirnya pada tahun ini, di awal-awal tahun itu gue nemu satu brand yang menurut gue wah, ini brand lokal keren nih kayaknya nih. Namanya Layer Fragrance. Jadi ini yang gue lagi pegang sekarang. Jadi kemarin gue beli satu biji dari USS dan gue dikasih satu gratis di event. Ya itu mungkin cara mereka untuk kayak adain buy one get one kayaknya sih, karena mereka tuh harganya 309.000. Dan ya, jadi gue bayar 309.000 untuk dapetin 2 piece. So, langsung aja kita review. Oke, jadi ini gue udah ada 2 parfum di depan gue. Yang pertama adalah Layer Kyoto Jazz. Dan yang satu lagi adalah Layer Chronic Tonic. So, langsung aja kita unboxing ya. Jujur packagingnya sangat abnormal in a good way. Jadi kayak bukan jajar genjang apa? Trapesium anjing, jajar genjang lagi. Salah. So langsung aja kita buka ya. Jadi overall sih gue sih suka ya, dari first impression gue ngeliat packagingnya tuh udah menjadi daya tarik tersendiri gitu. Tapi kalau misalnya kalian lihat botolnya nanti itu udah menjadi daya tarik yang kedua sebenarnya sih. So kita buka ini dan kita buka bagian sini juga. Oke, so overall ya bentuk boxnya seperti ini, ya kan, very sleek, trapesium, dan ini ada kayak apa bagian masuknya nih, jadi kalian harus buka dulu bagian sininya nih, ada selotipnya. Ya kita buka. And yep, so langsung kita harusnya dorong dari sini gak sih? Karena ini kan ada tombolnya gitu, kayak ibarat kayak tombol gitu. And there we go. Ini adalah Layer Chronic Tonic. Sangat-sangat classy looking sebenarnya sih ya. Dan ini entah lightingnya kurang memadai, tapi ini warnanya warna hijau guys. Kalau gua terangin dikit tuh, kalau bisa sendiri tuh dia menggunakan warna hijau. Dan di bagian dalamnya ini kalian bisa sini, ini ada apa namanya, kayak deskripsi dari parfum itu sendiri, dari deskripsi dari artikel yang Chronic Tonic itu sendiri. Dan kita lanjut lagi ke yang kedua. So yang kedua ini adalah Kyoto Jazz, dan ini katanya adalah bestseller mereka, setahu gue deh, salah satunya ya, salah satu bestseller mereka. Jadi gue penasaran. Kemarin sih gue udah nyium, tapi kayak itu nyium kayak awal bulan, jadi kayak gue udah lupa bau ini kayak gimana. Oke, yang satu lagi ini warna hijau juga, tapi hijaunya kalau yang ini tuh lebih ke hijau Tosca gitu. Kalau ini hijaunya lebih ke hijau forest green gitu sih. So ya, jadi kita taruh sini aja. Overall kalau kita ngomongin tentang packagingnya, ini bagus banget sih kalau buat gue ya. Jadi ini kayak ibarat kayak sliding door gitu nggak sih? Set begini, jadi kalau misalnya kalian mau ngambil sesuatu kayak dipencet gitu, set begini, terus keluarlah apa namanya parfumnya gitu. So ya, oke, so ini ada 2. Untuk botolnya jujur aja memang sangat anti mainstream. Itu yang paling pertama yang gue bisa bilang ya, sangat anti mainstream. Dan untuk tutupnya juga berbeda banget. Jadi tutupnya segede gini, tapi parfumnya segede gini. Kalau misalnya kalian tahu, kalau misalnya kalian mau tahu ini berapa mili, ini itu adalah 50 mili. Jadi ini 50 mili, kalian dapat lumayan besar ya. Terus juga di bagian atasnya tuh tutupnya tuh lumayan gede sebenarnya sih, kalau misalnya kalian perhatiin ya. Ini gedenya sih gede banget sebenarnya sih. So ya, ini juga ya bling lah obviously. Terus untuk desainnya juga lumayan simple ya, tulisan Chronic Tonic.
Di bagian belakang nggak ada apa-apa lagi. Dan sisanya sih kalau misalkan untuk ini tuh packagingnya mereka beda-beda dan semua detailnya tuh ada di sini. Jadi kalian bisa sendiri nih. Chronic tonic bla 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 bla, ada mandarin orange, ada grapefruit. Terus juga with the calming neroli and saffron bla 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 bla. Sebenarnya sih kalau kayak ingredients gini kalau dideskripsikan tuh nggak bisa bikin kalian kayak nanti wanginya pasti begini. Ya mungkin 50%, tetapi nggak secara seluruhnya tuh bisa membuat kalian gue bakal suka sama parfum ini. Kalian benar-benar harus nyoba duluan gitu ya. Ini gue bakal coba dulu di tangan gue. Oke, jadi kita bisa baca nih dari fragrance architecture, buset. Ya intinya ini adalah top notes, middle notes, bottom notesnya dari Chronic Tonic. Kita bisa di bagian top notesnya itu ada cinnamon, grapefruit, raspberry, cypress, thyme, rosemary. Terus di middle note-nya ada iris, ada violet, terus ada floral, mandarin orange, dan untuk di bottom notesnya itu ada musk, terus ada leather, ada sandalwood, dan vanilla amber. Nah, sebenarnya gue langsung tahu ini mirip dengan Le Labo Santal karena dengan ya sebenarnya dari baunya juga udah mirip dan memang dari komposisi top notes, middle notes, dan bottom notes juga sama. Kalau untuk Santal itu dia itu ada irisnya, ada violetnya, dan memang Santal 33 tuh woody banget lah, dan juga ada spicy sedikit, ada muskinya, dan ada leathery nose-nya juga, yang kebetulan hampir semua komponen yang ada di Santal 33 itu ada di Chronic Tonic ini. Dan kalian tau lah kalau Le Labo Santal 33 itu harganya lumayan mahal, harganya itu bisa mencapai 4,5 juta untuk 100 ml-nya, dan yang menurut gue layer fragrance Chronic Tonic ini adalah alternatif yang cocok buat kalian yang ingin merasakan kayak gimana sih Santal 33 baunya. Nah, kalian bisa beli layer Chronic Tonic ini. Oke, selanjutnya yang Kyoto Jazz atau Kyoto Jazz. Kalau yang ini sih sangat-sangat woody ya, bau kayunya tuh ada banget ya, ibarat kayak teh kali ya, kayak teh matcha atau green tea gitu. Dan memang sesuai juga dengan fragrance architecture atau top notes, middle notes, bottom notes dari Kyoto Jazz ini. Kita bisa lihat di top notesnya itu dia ada matcha, ada green, ada yuzu, ada bergamot, terus juga ada pear, dan ada cardamom. Itu gue kaget juga ada cardamom ya. Terus di middle notes ini ada ylang-ylang, ini gue nggak tahu ini apa nih. Sisanya sih ada pineapple, ada violet ya, sama seperti yang Chronic Tonic tadi. Dan yang untuk bottom notes-nya nih hampir semuanya mirip dengan yang Santal lagi Chronic Tonic ya. Ada musknya, ada woodnya, terus juga ada ambernya, tetapi ini irisnya ada di akhir, jadi mungkin creamy sedikit kali ya. Dan kalau gua compare untuk Kyoto Jazz ini dengan Chronic Tonic sih, gua lebih prefer Chronic Tonic. Kalau yang Kyoto Jazz ini mirip sama parfum apa, gua nggak tahu, lupa gua mungkin kali ya. Tapi kalau yang Chronic Tonic tadi itu bener-bener hampir 100% kayak Santal sih gitu. Itu dari hidung gua ya. Siapa tahu kalau hidung orang lain mungkin beda gitu sih. Jadi overall kalau yang kalian pengen yang woody banget ya, yang bener-bener bau kayu banget, yang bau teh banget, nah ini mungkin Kyoto Jazz adalah pilihan yang cocok buat lu. Overall sih sebenarnya kalau yang kayak gini-gini susah banget untuk deskripsiin ya. Jadi mendingan kalian coba sendiri aja. Setahu gue tuh ada decantnya deh dari setiap parfum layer. Kalian coba aja cek di Tokopedia atau di mana gitu, biar kalian bisa coba dulu nih 1 ml atau 3 ml. Jadi kalian coba dulu kayak yang kayak ini tuh kayak gini, yang ini kayak gini. Karena parfum sih menurut gue sih seperti itu ya seharusnya. Jadi kalian tuh nggak bisa kayak by description only gitu. Kalian harus benar-benar nyoba, harus benar-benar kalian coba sendiri ke tangan kalian, karena kan di setiap orang itu pH balance di badan kita tuh berbeda-beda, tingkat keasaman di badan kita tuh berbeda-beda. Ada yang misalkan orang pakai let's say ini Kyoto Jazz di gua baunya bakal seperti A, tapi kalau misalkan di temen gua mungkin baunya bakal sedikit ke B gitu. Jadi nggak pasti sama gitu karena tingkat keasaman kita berbeda-beda. Dan terlebihnya lagi kalau misalkan dicampur dengan keringat, itu pasti wanginya bakal berbeda lagi, karena tiap orang juga bau keringat kan beda-beda kan. Kalau misalkan ya keringatnya tuh
bener-bener bau banget ya gimana tuh gitu kan. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau soal parfum ini tuh kalian harus bener-bener nyoba sendiri dan ya choose parfum mana yang kalian suka. Tetapi overall sih di sini sih gue lebih pengen fokus ke lebih ke product presentation dari brand Layer ini yang menurut gue sangat amat bagus ya. Karena ya men, lo dari packagingnya itu udah bagus banget cuy. Lo lihat aja kayak gini nih. Kayak lo bayangin kayak lo dikasih parfum bentuknya seperti ini. Gue sih sangat senang sekali sih. Kayak cuman set gini doang tuh. Ini bener-bener gokil sih. Gue sih suka banget dari boxnya juga bukan box main-main. Terus juga dari overall theme of the box itself. Terus ya overall semuanya sih gue suka banget sama semuanya. Ini kalau misalkan bisa gue bisa jadi a part of Layer sih, gue sangat senang banget. Karena ini sih kalau misalkan gue pengen bikin brand parfum sih, gue mungkin bakal bikin packaging yang seperti ini, yang bener-bener ada konsep yang kuat banget lah, nggak sekedar cuman sliding block gini doang gitu. Tapi ini bener-bener terkonsep banget sih. Dan terlebihnya lagi juga buat botol parfumnya juga ini sangat terkonsep juga. Dan ternyata ini dia Layer tuh berkolaborasi bersama arsitektur atau apa gitu ya. Jadi tuh ini tuh sebenarnya tuh adalah rendering 3D dari sebuah bangunan yang di-convert menjadi sebuah botol dengan tutup yang sangat abnormal in a good way. Dan namanya Layer tuh apa ya? Memang sesuai aja gitu dengan apa yang mereka jual, yaitu parfum gitu. Karena Layer itu kan ibarat kan lapisan gitu kan. Jadi ibaratnya mereka parfum dari Layer ini membuat lapisan baru di kulit kalian gitu untuk menambahkan scent atau bau atau wangi gitu ya. So ini harganya 309.000. Menurut gua adalah salah satu parfum yang cocok banget buat kalian bisa ulik. Cocok banget buat kalian bisa coba otak-atik juga. Dan ada banyak banget scent yang lainnya yang mungkin kalian bakal lebih cocok lagi dibandingkan scent yang ini. Karena ini gue benar-benar cuman pure dari rekomendasi dari SPG-nya. Terlebihnya lagi gue sih memang suka sama Kyoto Jazz ini ya. Kalau yang Chronic Tonic ini gue baru inget ini mirip sama Le Labo Santal, makanya gue beli gitu. Oke, so I think that's it just for brief review dan juga unboxing. Thanks.